Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amelia Agustin dari jurusan D3 Keuangan dan Perbankan Syariah angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kaderisasi, yaitu peran dan fungsi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi. Tugas mahasiswa itu ada dua. Yang pertama, yaitu peran dan fungsi mahasiswa yang berkaitan dengan masyarakat. Yang kedua, itu ada peran dan fungsi mahasiswa yang berkaitan dengan universitas, disebut Tridharma. Apa perbedaan mahasiswa dengan siswa? Siswa atau pelajar itu masih diarahkan atau diajarkan, sedangkan mahasiswa itu dituntut untuk lebih mandiri. Dalam mahasiswa terdapat kata maha yang artinya tertinggi atau terbesar. Maka mahasiswa adalah tingkat tertinggi dari seorang siswa. Perbedaan lainnya yang cukup signifikan antara siswa dengan mahasiswa yaitu seperti guru menjadi dosen, sekolah menjadi kuliah, organisasi menjadi ormawa, tahapannya seorang anak-anak, ke remaja menjadi tahapannya seseorang menjadi dewasa. Lalu, pengertian mahasiswa itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Bab 1 Pasal 13 Ayat 2. Kedudukan mahasiswa. Mahasiswa ini berada di antara pemerintah dan rakyat, yang artinya mahasiswa itu akan mengikuti yang benar dan yang terbaik. Kenapa sih kedudukan mahasiswa itu berada di tengah-tengah antara pemerintah dan rakyat? Karena mahasiswa itu dapat mengayomi masyarakat, mahasiswa bisa jadi perantara bagi masyarakat atau pemerintah, juga mahasiswa dapat dipercaya oleh pemerintah ataupun oleh rakyat. Jadi, mahasiswa itu dipercaya oleh dua belah pihak karena mahasiswa sifatnya netral dan berpikir luas. Peran dan fungsi mahasiswa itu ada 5. Yang pertama yaitu agent of change, yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa harus berpikir kritis, berani, tidak takut atau malu untuk mengubah hal-hal yang kurang baik menjadi baik di lingkungan masyarakat. Jadi, mahasiswa itu harus mempunyai tekad untuk merubah hal-hal yang kurang baik itu menjadi lebih baik. Yang kedua, itu ada iron stock, yaitu mahasiswa sebagai generasi penerus. Mahasiswa ini harus memiliki kemampuan yang nantinya itu akan memimpin bangsa. Contohnya, mahasiswa itu berencana meluaskan wawasannya dengan cara ikut berorganisasi di lingkungan kampus, dengan tujuannya itu untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, ada moral force, yaitu mahasiswa sebagai pembentuk moral. Mahasiswa harus menjadi kaum intelektual yang dapat menjadi contoh baik untuk masyarakat dengan menunjukkan karakter yang baik dan berakhlak baik. Contohnya, mahasiswa harus mampu berkata baik dan menghormati orang lain yang lebih tua dengan menerapkan 5 S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang keempat yaitu ada social control, yaitu mahasiswa sebagai kontrol sosial. Jadi, mahasiswa mengajak masyarakat untuk berperilaku baik dan bersikap baik sesuai norma yang berlaku. Contohnya, ketika ada masyarakat yang tidak tertib melakukan aksi demo, maka mahasiswa harus mengarahkan masyarakat tersebut untuk bisa berperilaku baik dan bersikap baik dan tidak menimbulkan provokasi. Yang kelima yaitu ada guardian of value, yaitu mahasiswa sebagai penjaga nilai yang penting. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, dan keadilan. Ya, jadi mahasiswa itu harus mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang keberadaannya di masyarakat atau di lingkungan kampus. Selanjutnya itu ada Tridharma. Tridharma itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tri artinya 3, Dharma artinya kewajiban. Jadi Tridharma adalah 3 kewajiban yang harus dijalankan mahasiswa yang didukung oleh universitas. 3 kewajiban tersebut, yang pertama itu ada pendidikan dan pelatihan. Tugas utama mahasiswa yaitu belajar. Aktivitas pendidikan harus ada dalam perguruan tinggi karena mempunyai peranan penting untuk melahirkan mahasiswa yang berkualitas melalui pendidikan. Contohnya, di D3 Syariah itu terdapat PPO atau pelatihan dan pengembangan organisasi. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa. Yang kedua, itu ada penelitian pengembangan, yaitu proses untuk menemukan informasi. Penelitian ini juga digunakan untuk menjawab persoalan atau masalah yang ada di masyarakat. Contohnya,
Di organisasi syariah terdapat pengkil atau pengkajian ilmiah, yaitu tahapan pengkajian ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan. Misalnya nih, kita ingin melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, kita itu harus melakukan penelitian atau pengkajian terlebih dahulu. Atau ketika kita ingin melakukan aksi demo, yaitu mewakili aspirasi masyarakat. Nah, kita itu harus melakukan penelitian atau pengkajian terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada pengabdian. Ketika kita memberikan ilmu dan kemampuan yang dimiliki sebagai mahasiswa, kita bisa sharing tuh kemampuan atau ilmu kita yang kita miliki kepada masyarakat. Contohnya, di D3 Syariah terdapat P3M, pembinaan, pemberdayaan, dan pengabdian masyarakat. Contoh P3M itu seperti kegiatan baksos. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.